Bayangkan, di tengah hutan lebat yang gelap, seorang satria berdiri sendirian, menjaga keluarganya yang terlelap. Angin malam berdesir, membawa bau tanah basah dan aroma bahaya. Rembulan menggantung pucat di langit. Di tempat itulah, takdir besar mulai ditulis. Takdir yang kelak melahirkan legenda langit. Gatotkaca. Semua itu bermula dari pertemuan tak terduga antara Bima dan Arimbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu Jagat Alit, lan Jagat Gede. Malam ini, kita menyelami kisah yang bukan sekadar legenda dalam epos Mahabharata. Ini adalah kisah tentang keberanian, cinta yang lahir di tengah permusuhan, dan takdir ilahi. Saat itu para Pandawa sedang menjalani pengembaraan panjang, menempuh hutan belantara demi keselamatan. Hutan itu bukan hutan biasa. Pohon-pohonnya menjulang seperti raksasa akar-akar, menjalar bagai ular. Suara-suara malam terasa seperti bisikan makhluk tak kasat mata. Tempat itu adalah wilayah kekuasaan bangsa raksasa. Di sanalah berkuasa seorang raksasa buas bernama Prabu Arimba. Tubuhnya tinggi menjulang, matanya menyala. Ia memandang manusia hanya sebagai santapan. Baginya, kekuatan adalah hukum. Suatu malam, Arimba mencium aroma manusia. Ia memerintahkan adiknya untuk menyelidiki dan membawa mangsa itu. Adiknya adalah Arimbi. Arimbi berbeda dari kakaknya. Hatinya tidak sepenuhnya keras. Saat ia melangkah menyusuri gelapnya hutan, aroma manusia semakin jelas. Ia mengendap, mendekat, hingga akhirnya melihat sosok yang berdiri tegap di bawah cahaya rembulan. Itulah Bima. Tubuhnya kekar, dadanya bidang, lengannya penuh otot yang terlatih. Ada keteguhan dan kejujuran di sorot matanya. Ia berdiri menjaga ibu dan saudari-saudaranya yang tertidur tanpa rasa takut sedikitpun. Arimbi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat manusia sebagai mangsa. Ia melihat keberanian. Ia melihat tanggung jawab. Ia melihat satria sejati. Hatinya bergetar. Ia kembali kepada kakaknya tanpa membawa hasil. Dengan suara pelan ia mengatakan bahwa manusia itu bukan sembarang manusia. Namun Arimba tidak mau mendengar. Amarahnya membara. Ia sendiri turun ke hutan. Langkah Arimba mengguncang tanah. Pohon-pohon bergetar saat ia mendekat. Bima langsung berdiri siap. Ia merasakan aura jahat mendekat. Nafasnya diatur. Tangannya mengepal. Pertemuan itu terjadi tanpa basa-basi. Arimba meraung menantang. Bima menjawab dengan tatapan tajam. Pertarungan dahsyat pun meledak. Tangan melawan tangan, tenaga melawan tenaga. Tanah terbelah oleh hentakan kaki mereka. Pohon-pohon tumbang oleh benturan tubuh raksasa dan satria. Arimba menyerang dengan brutal, mengandalkan ukuran dan kebuasan. Namun Bima tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia memiliki teknik, keseimbangan, dan keberanian yang tak tergoyahkan. Setiap pukulan dibalas dengan ketepatan. Arimbi menyaksikan dari balik pepohonan. Hatinya terembang-ambing antara kesetiaan kepada kakaknya dan kekaguman pada satria itu. Ia menyaksikan bagaimana Bima bertarung bukan dengan kebencian, melainkan dengan tekad melindungi. Akhirnya, dengan satu hentakan dahsyat, Bima mengangkat tubuh Arimba dan membantingnya ke tanah. Suara dentuman menggema memecah malam. Tubuh raksasa itu terkapar tak bernyawa. Hutan kembali sunyi. Bima berdiri tegap. Nafasnya berat, namun matanya tetap tenang. Ia hanya memastikan keluarganya aman. Arimbi melangkah keluar dari persembunyian. Kini tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya ketulusan dan keberanian untuk berkata jujur. Ia mengungkapkan isi hatinya. Ia mengakui bahwa sejak melihat Bima, hatinya berubah. Ia tidak ingin lagi hidup dalam kebuasan, ia ingin mengikuti jalan satria itu. Bima terdiam. Di hadapannya berdiri seorang raksasa, bangsa yang selama ini dianggap musuh. Namun ia melihat kesungguhan. Ia melihat keberanian seorang wanita yang berani menentang darah dan keluarganya demi memilih jalan yang benar. Ini bukan keputusan ringan. Sebagai putra Pandu, Bima memikul tanggung jawab besar. Namun ia juga seorang satria yang menilai seseorang dari laku dan niat, bukan dari asal-usul. Arimbi bersedia meninggalkan sifat lamanya. Bersedia hidup dalam kesederhanaan,
bersedia mengikuti Dharma Satria. Di bawah cahaya rembulan dan saksi hutan sunyi, sebuah keputusan besar diambil. Bima menerima Arimbi, bukan karena kasihan, bukan karena terpaksa, tetapi karena ia melihat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ia melihat bahwa bahkan dari bangsa raksasa bisa lahir hati yang bersih. Dari pertemuan itulah benih legenda mulai ditanam. Penyatuan dua dunia yang berbeda, darah manusia yang teguh dan darah raksasa yang perkasa, terang dan gelap yang tidak lagi saling meniadakan, melainkan menyatu. Takdir ilahi bekerja dengan cara yang sering tak dipahami manusia. Siapa sangka, dari hutan yang penuh ancaman, dari pertarungan yang nyaris mematikan, justru lahir awal kisah seorang pelindung langit. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta bisa tumbuh di tengah permusuhan, bahwa keberanian bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menerima perbedaan. Dan jauh di atas sana, seakan langit telah mencatat, dari rahim Arimbi kelak akan lahir seorang anak yang namanya menggema dalam sejarah pewayangan. Seorang satria bersayap baja yang terbang menembus awan demi membela kebenaran. Namun semua itu masih menjadi rahasia waktu. Yang jelas, langkah Bima malam itu bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi membuka pintu bagi lahirnya legenda besar. Setelah malam penuh dentuman dan takdir itu berlalu, suasana hutan berubah menjadi lebih hening. Tubuh Prabu Arimba telah terbaring kaku, dan angin malam seakan membawa kabar bahwa sebuah kekuasaan telah runtuh. Namun bagi Bima dan Arimbi, runtuhnya Arimba bukan akhir dari persoalan. Justru disitulah awal ujian baru dimulai. Arimbi kini berdiri bukan lagi sebagai adik raja raksasa, melainkan sebagai perempuan yang memilih meninggalkan bangsanya. Keputusan itu bukan hal kecil. Ia sadar, darah raksasa tetap mengalir dalam tubuhnya. Dunia tidak akan mudah menerima dirinya hanya karena satu malam keberanian. Bima membawa Arimbi menghadap ibunya, Dewi Kunti. Dengan penuh hormat, Arimbi menundukkan kepala. Ia tidak tampil sebagai raksasa menyeramkan. Dengan kesaktiannya, ia mengubah wujud menjadi perempuan cantik jelita, berkulit halus, dan berwajah teduh. Namun, kecantikan itu bukan untuk menipu. Itu adalah simbol bahwa hatinya memang ingin berubah. Dewi Kunti memandang dalam diam. Sebagai ibu para Pandawa, ia telah melewati banyak penderitaan. Ia tahu hidup seringkali tidak berjalan sesuai harapan manusia. Ketika Bima menjelaskan semua yang terjadi, Kunti melihat kesungguhan dalam mata Arimbi. Jika niatmu lurus, ucap Kunti lembut, maka jalanmu akan diberkahi. Tetapi ingat, menjadi bagian dari keluarga satria berarti hidup dalam dharma dan pengorbanan. Arimbi menerima dengan penuh hormat. Sejak saat itu, ia hidup bersama Bima di tengah pengembaraan. Ia belajar menahan diri. Ia belajar hidup sederhana. Nafsu raksasa yang dahulu liar, kini ia kendalikan dengan tekad. Sedulur Olaroso, perubahan sejati bukanlah tentang mengubah rupa, melainkan mengubah laku. Hari-hari berlalu. Hubungan Bima dan Arimbi bukan sekadar ikatan karena takdir, tetapi perlahan tumbuh menjadi kasih yang saling menghormati. Bima melihat keteguhan hati Arimbi. Arimbi melihat kejujuran dan keberanian Bima. Dua dunia berbeda mulai menyatu dalam keseharian yang sederhana. Namun takdir besar belum selesai bekerja. Suatu malam, langit tampak berbeda. Angin berhembus, membawa aroma yang asing. Hutan yang biasanya sunyi, terasa seperti menanti sesuatu. Arimbi merasakan getaran aneh dalam tubuhnya. Sebuah kehidupan tengah tumbuh di rahimnya. Ketika ia menyampaikan kabar itu kepada Bima, sang satria terdiam sesaat. Ia bukan pria yang mudah menunjukkan emosi, tetapi sorot matanya berubah. Ada kebanggaan, ada tanggung jawab yang semakin berat. Kehamilan Arimbi tidak seperti kehamilan manusia biasa. Kadang tubuhnya memancarkan panas luar biasa. Kadang terdengar suara gemuruh halus dari dalam rahimnya. Bahkan beberapa kali, cahaya samar terlihat memancar di sekelilingnya saat malam tiba. Para Pandawa merasakan bahwa anak ini bukan anak biasa. Pada suatu malam yang diselimuti kilat tanpa hujan, Arimbi merasakan saat itu tiba. Langit bergemuruh, angin berputar kencang. Seakan alam turut menyaksikan kelahiran yang dinanti. Dengan satu teriakan panjang yang menggema, lahirlah seorang bayi lelaki. Tubuhnya tidak seperti bayi manusia biasa.
ia langsung tumbuh membesar dalam hitungan saat. Kulitnya gelap, mengilat seperti baja. Otot-ototnya sudah tampak kuat, matanya menyala tajam. Bayi itu tidak menangis lama, ia justru tertawa lantang. Suara tawanya menggetarkan udara. Bima memandang dengan takjub. Ia tahu, darahnya yang kuat telah berpadu dengan darah raksasa, Arimbi. Hasilnya adalah makhluk yang melampaui batas keduanya. Anak itu diberi nama Gatotkaca. Nama itu kelak akan menggema di medan perang. Namun saat itu, ia hanyalah bayi ajaib yang tumbuh secepat kilat. Dalam waktu singkat, ia telah menjadi anak yang mampu berjalan, berbicara, bahkan mengangkat batu besar tanpa kesulitan. Sedulur, disinilah rahasia takdir mulai tampak jelas. Gatotkaca bukan hanya simbol cinta antara manusia dan raksasa. Ia adalah lambang bahwa perbedaan bisa melahirkan kekuatan luar biasa jika dipersatukan dengan niat yang benar. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dalam kebersamaan utuh. Bima adalah satria pengembara. Tugasnya belum selesai. Perjalanannya bersama Pandawa masih panjang dan penuh bahaya. Arimbi memahami itu. Ia tidak menahan Bima. Ia tahu sejak awal bahwa mencintai satria berarti siap ditinggalkan demi Dharma. Dalam sebuah pagi yang diselimuti kabut tipis, Bima berdiri di hadapan Arimbi dan Gatotkaca yang masih kecil, namun sudah setinggi anak remaja. Tidak ada tangisan berlebihan. Tidak ada drama panjang. Yang ada hanyalah kesadaran akan jalan hidup masing-masing. Didiklah dia menjadi kuat. Ucap Bima singkat, namun penuh makna. Arimbi mengangguk. Dalam hatinya ia berjanji, anak ini tidak akan tumbuh liar seperti bangsa raksasa. Ia akan tumbuh sebagai pelindung kebenaran. Bima melangkah pergi bersama saudara-saudaranya. Sementara Arimbi kembali ke wilayahnya. Kini bukan sebagai raksasa buas, melainkan sebagai ibu yang mempersiapkan lahirnya legenda. Sejak kecil, Gatotkaca menunjukkan kesaktian luar biasa. Ia mampu melompat setinggi pohon tertinggi. Ia mampu berlari secepat angin. Bahkan, beberapa kali, tubuhnya terangkat seolah ingin terbang. Arimbi sadar, anak ini ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar penguasa hutan. Dan jauh di langit, para dewa seakan mulai memperhatikan, karena darah yang mengalir dalam tubuh Gatotkaca bukan sembarang darah. Ia membawa kekuatan bumi dan langit sekaligus. Takdir besar sedang menunggu waktu yang tepat untuk memanggil namanya. Dan perjalanan menuju takdir itu baru saja dimulai. Waktu berjalan cepat bagi seorang anak yang darahnya mengalir dari dua dunia. Gatotkaca tumbuh bukan seperti manusia biasa. Dalam hitungan bulan, ia telah menjelma menjadi pemuda tegap. Dadanya bidang, sorot matanya tajam seperti ayahnya. Namun, auranya memancarkan kekuatan liar, warisan bangsa ibunya. Di bawah asuhan Arimbi, ia dilatih kekuatan fisik, juga dikendalikan batinnya agar tidak dikuasai amarah raksasa. Arimbi mendidiknya dengan disiplin. Kekuatan tanpa kendali adalah kehancuran. Begitu ia selalu berkata. Ia menceritakan tentang ayahnya, Bima, satria, yang bukan hanya kuat tetapi juga teguh dalam dharma. Dari kisah itulah, Gatotkaca mengenal jati dirinya. Ia bukan sekadar anak rimba, ia adalah keturunan Pandawa. Namun dalam dirinya sering muncul gejolak. Kadang amarahnya meledak saat melihat ketidakadilan. Kadang tenaganya meluap, hingga pepohonan tumbang hanya karena sentuhan. Arimbi memahami, darah raksasa yang mengalir itu tidak bisa dihapus. Ia hanya bisa diarahkan. Suatu hari, ancaman datang dari sisa-sisa pengikut Arimba yang tidak terima kekuasaan mereka runtuh. Mereka menantang Gatotkaca yang kini dianggap pewaris wilayah hutan. Pertarungan tak terelakkan. Gatotkaca menerima tantangan itu bukan demi kekuasaan, tetapi demi melindungi ibunya dan wilayah yang kini ia jaga. Pertarungan berlangsung sengit. Para raksasa menyerang dengan brutal. Namun Gatotkaca bergerak lebih cepat. Tubuhnya lincah meski besar. Pukulannya menghantam seperti petir. Dalam pertempuran itu, ia merasakan sensasi tubuhnya terangkat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya ke udara. Dalam satu lompatan dahsyat, ia melayang beberapa saat. Sebelum kembali menghantam tanah, para raksasa tertegun. Gatotkaca sendiri terkejut. Sejak saat itu ia mulai berlatih mengendalikan kemampuan aneh itu. Ia melompat lebih tinggi, lebih jauh,
mencoba memahami batas tubuhnya. Hingga suatu malam saat bulan purnama menggantung sempurna, ia merasakan dorongan kuat. Dengan teriakan lantang, ia melompat, dan kali ini tidak jatuh. Tubuhnya benar-benar melayang. Angin berputar di sekelilingnya. Rambutnya berkibar. Dari atas ketinggian ia memandang hutan yang selama ini menjadi dunianya. Hatinya bergetar. Ia bukan hanya kuat di darat, ia ditakdirkan menembus langit. Arimbi menyaksikan dari bawah dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu saat itu telah tiba. Anak ini tidak bisa selamanya tinggal di hutan. Dunia yang lebih luas menantinya. Tak lama kemudian, berita tentang kesaktian Gatotkaca sampai ke telinga para Pandawa. Dalam pertemuan yang menggetarkan rasa, ayah dan anak itu akhirnya kembali bertatap muka. Bima memandang putranya dengan bangga. Di hadapannya berdiri sosok yang mewarisi tenaganya, bahkan mungkin melampauinya. Tidak banyak kata yang terucap. Bima bukan sosok yang pandai merangkai kalimat, namun satu tepukan tangannya di bahu Gatotkaca sudah cukup menjadi pengakuan. Gatotkaca kemudian dibawa menemui keluarga besar Pandawa. Ia diperkenalkan pada dunia satria, pada tanggung jawab besar yang kelak harus ia pikul. Dari sanalah ia memahami bahwa hidupnya bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang pengabdian. Dalam masa itu pula, para dewa memperhatikan darah campuran manusia dan raksasa menjadikan Gatotkaca unik. Ia memiliki ketahanan luar biasa. Ia tidak mudah terluka. Namun untuk menyempurnakan takdirnya, ia harus melewati ujian besar. Konon dalam salah satu laku spiritualnya, Gatotkaca menjalani tapa brata demi memohon petunjuk ilahi. Di puncak keheningan, ia memperoleh anugerah pusaka sakti yang kelak melekat pada tubuhnya. Kemampuan terbang sempurna dan kekebalan yang membuatnya dijuluki otot kawat balung wesi. Tubuhnya sekuat baja, tulangnya sekeras besi. Sejak saat itu, namanya mulai dikenal luas. Ia bukan lagi sekadar anak Bima. Ia adalah Satria Langit, pelindung yang datang dari angkasa saat kejahatan mengancam. Namun, sedulur Olaroso, semakin tinggi seseorang terbang, semakin besar pula ujian yang menanti. Gatotkaca mulai merasakan panggilan yang lebih besar dari sekadar menjaga hutan. Bayangan perang besar di masa depan perlahan terasa di udara. Pertempuran antara Dharma dan Adharma, yang kelak dikenal sebagai Bharatayuda, akan membutuhkan sosok sepertinya. Di satu sisi, ia adalah anak yang mencintai ibunya. Di sisi lain, ia adalah satria yang harus siap berkorban demi kebenaran. Dua dunia kembali menariknya. Sebagaimana dulu, darah manusia dan raksasa menyatu dalam tubuhnya. Arimbi memandang putranya dengan kebanggaan, sekaligus kekhawatiran. Ia tahu, anak yang lahir dari takdir besar jarang memiliki hidup yang sederhana. Ia dididik bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk pengorbanan. Dan Gatotkaca pun mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang terbang tinggi atau memukul keras. Kekuatan sejati adalah kesiapan menyerahkan diri pada jalan yang telah digariskan Tuhan. Langit yang dulu ia pandangi dari hutan, kini menjadi medan yang akan ia jaga. Angin yang dulu menjadi sahabat latihannya, kelak menjadi saksi keberaniannya. Perjalanan menuju puncak takdir semakin dekat, dan dunia belum tahu bahwa pemuda bersayap baja itu kelak akan menjadi tameng hidup bagi para Pandawa dalam perang terbesar sepanjang sejarah. Api legenda telah menyala, tinggal menunggu saat ia berkobar di medan yang sesungguhnya. Langit mulai memerah oleh pertanda zaman yang berubah. Angin tidak lagi berhembus lembut seperti masa kenek-kenek Gatotkaca. Kini angin membawa kabar tentang perang besar yang tak terhindarkan. Bharatayuda bukan lagi bayangan jauh, melainkan kenyataan yang semakin dekat. Dunia satria terbelah, Dharma dan Adharma berdiri saling berhadapan. Gatotkaca telah tumbuh menjadi satria langit yang disegani. Tubuhnya kokoh seperti baja, ototnya sekuat kawat, tulangnya sekeras besi. Julukan otot kawat balung wesi bukan sekadar pujian. Ia mampu terbang membelah awan, meluncur secepat kilat, dan turun menghantam musuh seperti meteor dari angkasa. Namun, sedulur Olaroso, sebesar apapun kekuatan, ia akan diuji pada waktunya. Ketika genderang perang Bharatayuda benar-benar ditabuh, Gatotkaca berdiri di barisan Pandawa. Di sana ada ayahnya, Bima,
sang satria perkasa yang dahulu menanam benih takdir di hutan sunyi. Tatapan mereka bertemu sebelum perang dimulai. Tidak banyak kata, namun dalam diam itu ada pengakuan dan kebanggaan. Di sisi lain, ibunya, Arimbi, merasakan getar tak biasa. Seorang ibu selalu tahu ketika angin takdir bertiup lebih kencang dari biasanya. Ia sadar, anak yang lahir dari pertemuan dua dunia itu memang ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Dan pengorbanan seringkali menjadi harga dari kebesaran. Hari-hari awal perang dipenuhi benturan dahsyat. Kereta-kereta perang saling bertabrakan. Anak panah memenuhi langit. Teriakan dan dentuman mengguncang bumi Kurusetra. Di tengah kekacauan itu, Gatotkaca menjadi bayangan maut dari udara. Ia terbang tinggi, lalu menukik tajam menghantam pasukan lawan. Setiap kali tubuhnya turun, puluhan prajurit terpental. Ia seperti petir hidup. Pasukan Kurawa mulai gentar menyebut namanya. Malam hari menjadi keunggulannya. Dalam gelap, kekuatannya berlipat ganda. Ia bergerak nyaris tak terlihat. Hanya suara gemuruh yang menjadi pertanda kehancuran. Namun di antara para satria Kurawa, ada satu nama yang menyimpan senjata pamungkas. Seorang pemanah sakti yang memiliki pusaka pemberian dewa, yang hanya bisa dilepaskan sekali, namun tak pernah meleset dari sasaran. Senjata itu sejatinya disimpan untuk menghadapi Arjuna. Tetapi takdir bergerak dengan cara yang tak disangka. Pada suatu malam, pertempuran yang paling sengit, Gatotkaca mengamuk di udara. Ia menghancurkan barisan demi barisan. Pasukan Kurawa terdesak hebat. Situasi itu memaksa sang pemanah sakti mengambil keputusan besar. Menggunakan senjata pamungkasnya saat itu juga. Langit yang gelap tiba-tiba berkilat terang. Gatotkaca yang sedang melayang tinggi merasakan getaran aneh mendekat. Ia menoleh. Namun cahaya itu sudah melesat cepat, menembus angkasa. Dalam sepersekian detik, ia memahami sesuatu. Serangan itu bukan serangan biasa. Itu adalah takdir yang tak bisa dihindari. Di bawah sana, Bima menyadari bahaya yang mengarah pada putranya. Teriakan tertahan di tenggorokannya. Namun waktu bergerak terlalu cepat, cahaya senjata itu menembus dada Gatotkaca. Langit seakan terbelah, tubuh satria langit itu terhenti di udara sesaat, lalu mulai jatuh perlahan. Namun dalam detik-detik terakhirnya, ia tidak membiarkan pengorbanannya sia-sia. Dengan sisa tenaga luar biasa, ia memperbesar tubuhnya berkali-kali lipat. Tubuh raksasanya membesar, seperti gunung yang runtuh dari langit. Saat ia menghantam bumi, ribuan pasukan Kurawa tertimpa dan binasa seketika. Tanah bergetar hebat, debu membumbung tinggi. Pengorbanannya bukan sekadar kematian seorang satria, melainkan pukulan telak yang mengubah arah perang. Bima berdiri membatu, hatinya terbelah antara bangga dan hancur. Putranya gugur bukan dalam kelemahan, melainkan dalam pengorbanan terbesar. Senjata pamungkas yang seharusnya diarahkan kepada Arjuna, kini telah habis digunakan. Dan itu berarti satu ancaman besar telah sirna. Di kejauhan, seakan angin membawa bisikan Arimbi, seorang ibu mungkin menangis. Tetapi ia juga tahu, anaknya tidak mati sia-sia. Ia telah menunaikan takdirnya. Sedulur olah Roso. Disinilah makna terdalam kisah ini terletak. Pertemuan antara Bima dan Arimbi dahulu bukan sekadar kisah cinta. Di tengah hutan, itu adalah awal dari rencana besar. Penyatuan dua darah berbeda melahirkan sosok yang ditakdirkan menjadi tameng hidup bagi kebenaran. Gatotkaca lahir dari perbedaan, tumbuh dalam kekuatan, dan gugur dalam pengorbanan. Ia membuktikan bahwa asal-usul bukanlah penentu kehormatan. Yang menentukan adalah laku dan keberanian menyerahkan diri demi dharma. Dari hutan sunyi tempat cinta pertama bersemi, hingga medan perang terbesar tempat nyawa dipertaruhkan, garis takdir itu telah lengkap. Bima menanam keberanian, Arimbi menanam keteguhan hati, dan Gatotkaca menuai keduanya menjadi legenda. Namanya tidak pernah hilang dari ingatan pewayangan. Ia dikenang sebagai satria langit, pelindung yang datang dari angkasa. Simbol kekuatan yang lahir dari penyatuan dua dunia. Semoga kisah ini menjadi panggeling-eling bagi kita semua, bahwa setiap pertemuan dalam hidup
bisa jadi adalah bagian dari rencana besar yang belum kita pahami. Bahwa cinta yang tulus mampu melampaui prasangka, dan bahwa pengorbanan yang ikhlas akan abadi dalam cahaya kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu jagat alit, lan jagat gede. Sampai bertemu dalam kisah penuh makna berikutnya bersama Olah Roso.